Halo semua, welcome to episode yang pertama dari Business Series. Ini merupakan sebuah program baru di YouTube saya, di mana saya akan membedah bisnis dan investasi selama 10 menit ke depan. Dan di episode yang pertama, saya akan membedah $100 Million Club. Nah, ini merupakan sebuah kelompok atau klub dari orang-orang yang memiliki value di atas 1 triliun rupiah. Dan kabar baiknya, mereka ternyata bukan orang super atau superhuman. Mereka hanya orang-orang yang paham mengenai 3 bisnis protokol yang akan saya sharingkan sebentar lagi. Nah, sebelum kita ke sana membahas mengenai 3 bisnis protokol, kita harus paham dulu bahwa ada 2 jenis game di market. Yang pertama adalah finite game, yang kedua adalah infinite game. Nah, saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu finite game. Finite game adalah sebuah game yang terbatas. Dan biasanya game ini itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah rules. Nah, misalkan teman-teman main game, let's say game kolektif seperti basketball, atau game yang memang hanya 1 lawan 1 seperti tenis atau badminton, atau kemudian mungkin game konsol, atau teman-teman main Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Nah, di dalam semua game itu ada yang namanya rules. Ya, ada yang namanya aturan. Karena misalkan contoh, kalau misalkan kita bermain sepak bola misalkan, ya kiper aturannya adalah dia boleh pakai tangan, tetapi striker dia tidak boleh pakai tangan. Ya, kemudian pemain cadangan itu juga sudah diatur, jumlahnya ada sekian, pemain yang masuk ke lapangan jumlahnya ada sekian, jadi sudah ada aturan yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam finite game atau game yang terbatas, itu adalah player. Nah, di sini jumlah player juga sudah ditentukan, tergantung dengan kompetisi yang memang kita ikuti. Misalkan kalau teman-teman main catur, ya berarti playernya cuma one on one. Kalau teman-teman misalkan main badminton, ya kalau misalkan single berarti one on one. Ya, tapi kalau one versus one. Tapi kalau ganda, ya berarti 2 versus 2. Nah, jadi jumlah player itu sudah ditentukan dan tidak boleh ada tambahan player di tengah permainan sudah berjalan, kecuali dia merupakan pemain cadangan. Nah, ini adalah tipikal dari finite game. Yang pertama adalah rules, yang kedua adalah player. Dan yang ketiga, tipe ketiga dari finite games atau game yang terbatas adalah duration atau time limit. Ya, namanya juga finite game atau game yang terbatas. Kalau misalkan ada start, pasti ada end-nya, ya ada ending-nya. Nah, kalau misalkan kita main sepak bola, mungkin waktunya 2 kali 45 menit, ya, atau ada half time dan ada second half. Kemudian kalau kita main basket, itu ada 4 quarter, 1 quarter mungkin sekian menit. Jadi akan ada waktu untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Bahkan ketika misalkan akhirnya sudah 2 kali 45 menit, nggak bisa ditentukan pemenangnya, akan ada extra time. Setelah extra time, baru akan ada yang namanya adu penalti. Jadi akan ada time limit di finite game. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua, game yang kedua. Game yang sangat dipahami oleh $100 Million Club atau kelompok orang-orang dengan value di atas 1 triliun, yaitu infinite game. Nah, infinite game merupakan game yang tidak terbatas. Ya, beda dengan tadi yang terbatas, ini tidak terbatas. Nah, game yang tidak terbatas ini, itu juga ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah changeable rules. Nah, jadi kalau misalnya di finite game, rules-nya ya udah stick, dia tetap ya, dan kalaupun harus diganti ya mungkin butuh proses yang panjang banget ya, mungkin ke asosiasi, ke organisasi baru bisa dirubah aturan. Nah, tapi kalau misalkan di infinite game, aturannya berubah terus. Hari ini, besok, minggu depan itu bisa berubah terus ya. Jadi di dalam infinite game, bayangin teman-teman masuk ke dalam sebuah permainan, tetapi aturannya berubah terus. Ya. Kemudian yang kedua adalah no player limit. Jadi hari ini mungkin kita bisnis, ya, misalkan kita punya restoran, kita punya bisnis F&B, kita buka restoran bakmi misalkan, ya. Nah, kemudian kita nggak bisa ngatur, oke, tidak boleh ada lagi restoran bakmi jarak 1 kilometer dari saya, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa atur itu. Tiba-tiba nanti ada restoran bakmi yang kedua, gara-gara lihat kita rame, ada restoran bakmi yang kedua. Ada new competitor atau new player coming in, ya, minggu depan, bulan depan, itu kita nggak bisa tebak dan kita nggak bisa halangin. Jadi player itu jumlah player tidak dibatasi di dalam infinite game. Tadi yang pertama adalah aturan yang bisa berubah-berubah, yang kedua adalah jumlah player tidak dibatasi, dan yang ketiga adalah no time limit atau perpetual. Ya, perpetual atau no time limit artinya adalah tidak akan ada start, tidak akan ada ending. Ya, jadi artinya adalah jika teman-teman pelaku bisnis atau investor yang berhasil mendapatkan satu tren, cycle, produk atau brandnya goes viral,
ya, dan kemudian mendapatkan revenue yang besar. Yes, teman-teman mungkin menang, ya, win the market, tapi dalam periode waktu tertentu. Misalkan contoh mungkin 1 bulan atau mungkin 1 tahun bisa teman-teman dominate the market. Nah, tapi kemudian tiba-tiba karena aturan yang berubah-ubah, ya kan, changeable rules, ya, tiba-tiba ada disrupsi pasar. Misalkan kayak taksi konvensional tiba-tiba masuk yang namanya Uber, masuk yang namanya GoCar, masuk yang namanya GrabCar. Nah, itu akan merubah aturan main. Ya, itu akan mendisrupsi pasar. Nah, tiba-tiba walaupun kita sudah sempat unggul selama bertahun-tahun, tapi karena ini perpetual, no time limit, maka teman-teman mungkin akan mengalami yang namanya cycle turun. Ya. Nah, jadi akan ada cycle stuck atau stagnan gitu ya, diam-diam aja gitu, sideways, ada cycle naik, ada cycle turun. Kenapa? Yang naik bisa turun, yang stuck bisa turun, yang turun juga bisa naik. Karena no time limit, perpetual. Nah, jadi ini adalah infinite game yang perlu kita ketahui, dan infinite game itu merupakan bisnis itu sendiri. Nah, setelah membagi 2 jenis permainan, finite dan infinite game, nah, kelompok orang-orang 1 triliun atau $100 million club ini, mereka paham mengenai objektif dari infinite game. Mereka menggunakan 3 bisnis protokol yang membuat mereka akhirnya bisa thriving di infinite game. Nah, bicara mengenai infinite game, dalam 1 tahun terakhir, saya dan tim berhasil merampungkan sebuah sistem, sebuah protokol untuk kita bisa dominate infinite game, bisnis, dan investasi. Dan untuk itu kita membagi menjadi 4 hal, ya, 4 poin atau 4 structure. Yang pertama adalah value creation, di mana kita perlu belajar bagaimana menciptakan produk dan service yang baik. Yang kedua, sistem, bagaimana kita bisa membangun sebuah framework sehingga bisnis kita bisa scalable. Dan yang ketiga adalah growth hacking, bagaimana kita bisa triple X, kita bisa 10X bisnis dan portfolio kita. Dan yang keempat adalah cycle. Nah, keempat framework ini akan saya bagikan dalam rangka ulang tahun komunitas saya, yaitu Circle X. Yang ketiga, kita akan mengadakan yang namanya Circle X Bootcamp. Jadi untuk teman-teman yang pernah ikut Circle X sebelumnya, sejak 2018, itu bisa ikut lagi karena kali ini Circle X Bootcamp akan sangat berbeda. Ya, akan ada 10 pertemuan. 7 pertemuan secara online setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali. Dan 3 pertemuan secara offline dengan konsep bootcamp. Jadi kita akan menginap 2 malam 3 hari, ya, di Bogor. 2 malam dan 3 hari di Bogor, di mana saya akan mengundang praktisi bisnis, saya akan mengundang sahabat saya private equity dari Singapura, dari Dubai, kemudian juga akan saya undang Dani Sutradewa dan juga Andika Sutoro Putra, dan banyak hal-hal atau business insight yang akan kita bagikan selama 10 hari. Pertemuan pertama dari Circle X Bootcamp akan diadakan tanggal 25 Maret tahun 2023, dan ini dibatasi hanya 30 member saja. Dan sebagai member, teman-teman akan mendapatkan 3 jenis akses. Yang pertama adalah community. Teman-teman bisa networking dengan sesama business owner, founder, dan juga investor. Yang kedua adalah mentorship. Jadi kita akan ajak practitioner untuk bisa mementor bisnis dan investasi portfolio kalian. Dan yang ketiga adalah direct investment opportunity. Jadi kita akan membuka opportunity untuk teman-teman member dari Circle X untuk bisa berinvestasi bareng dengan kita di private company. Ya, jadi selama 3 tahun terakhir kita telah berinvestasi di lebih dari 15-20 private company, dan kita telah berhasil exit 2-3 company dengan nilai atau value mencapai 3x atau 3 kali. Jadi untuk teman-teman yang ingin punya akses untuk bisa bareng-bareng direct invest di startup atau misalkan private company yang punya potensi yang besar, teman-teman bisa bergabung menjadi member Circle X. Dan untuk informasi atau misalkan teman-teman ingin mendapatkan e-brochure dari Circle X, silakan hubungi nomor yang ada di bawah saya. I'll see you there. Yang pertama adalah mereka stay relevant. Nah, objektif ketika kita bermain di infinite game, yaitu bisnis itu sendiri. Nah, karena ini tidak ada time limit, jadi perpetual, jadi jalan terus. Maka objektif utama kita adalah kita harus bisa stay in the game as long as possible. Artinya adalah kalau misalkan hari ini kita unggul di market, kita dominate the market, kita bisa jadi market leader, jangan senang dulu. Kenapa? Berapa lama kita bisa bertahan di market? 1 tahun doang, atau bahkan cuma 6 bulan gitu ya, booming sesaat, tiba-tiba stagnan lalu akhirnya turun. Ya. Nah, jadi untuk bisa stay in the game, bisnis protokol yang pertama yang dilakukan oleh $100 million club adalah mereka stay relevant. Kenapa mereka harus stay relevant? Karena aturannya berubah-berubah terus. Playernya juga bertambah terus, jadi mereka harus bisa ikutin tren. Mereka harus bisa membaca lebih banyak. Mereka harus bisa
merekrut orang-orang atau talent-talent yang lebih muda. Nah, di sini adalah banyak kesalahan para pelaku bisnis, apalagi family business. Ya, awalnya mungkin kita membangun bisnis kecil. Ketika mulai besar, kita mulai merekrut orang-orang yang kita percaya. Ya, saudara kita, kerabat, kolega-kolega dekat kita, mungkin sepupu kita, ya, ipar kita. Nah, ini disebut dengan family business. Kenapa? Karena kita hanya percaya ya pada orang-orang yang bisa kita percaya, karena ini bisnis semakin besar. Dan ketika bisnis semakin besar, sebagai family business, biasanya yang terjadi adalah ketika kita sudah jadi market leader, kita mulai menjadi terlalu tua. Tuanya ini bukan tua secara usia ya, tapi terlalu tua untuk bisa menerima hal baru. Ya, jadi kita sudah nggak bisa menerima hal baru karena kita sudah pernah punya pola keberhasilan di masa lama. Nah, jadi untuk bisa stay relevan, suka nggak suka, ya teman-teman, apalagi sebagai seorang business owner di family business, harus merekrut orang yang lebih muda dari kita, ya, menerima pendapat supaya kita bisa stay relevan. Kalau investor juga sama. Kadang-kadang kita sebagai investor, kita nggak boleh menaruh perasaan kita atau empati kita atau misalkan emosional kita terlalu dekat dengan satu aset kelas tertentu. Ya, jadi banyak dari kita investor seringkali kita terlalu fanatik dengan aset kelas tertentu. Ada yang fanatik dengan real estate, dia nggak open-minded. Ya, dia nggak open mind maksud saya sama aset kelas yang lain. Dia invest di stocks, dia nggak open mind dengan aset kelas di real estate. Demikian juga dengan crypto dan lain sebagainya. Jadi, stay relevan. Ini merupakan bisnis protokol yang dilakukan oleh $100 Million Club. Yang kedua, build a tribe. Ya, build a tribe. Jadi kalau misalkan saya bayangin ini sebagai sebuah game, real game gitu ya, science fiction seperti film Squid Game. Akan ada 100 orang lebih itu nanti semakin lama semakin dikit memenangkan satu prize gitu ya. Dan kalau teman-teman nonton di film Squid Game, biasanya dari ratusan orang itu, mereka pasti akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya. Kelompok-kelompok kecil ini supaya apa? Supaya mereka lebih gampang untuk bekerja sama. Walaupun nanti akhirnya kelompok kecil ini akan pecah juga dan mereka akan berantem juga satu dengan yang lain. Ini namanya juga film gitu ya. Jadi ini nggak betul-betul plek-plek sama dengan film. Film yang kedua misalkan seperti film Hunger Games. Ya sama juga, banyak orang beradu dan akhirnya mereka bikin kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini disebut dengan tribe. Dan ternyata ketika kita membentuk kelompok-kelompok kecil, kita akan punya survival insting lebih tinggi. Kita akan bisa bertahan lebih lama. Ingat, objektifnya karena ini merupakan infinite game, stay in the game as long as possible. Dan supaya kita bisa stay in the game as long as possible, maka kita harus bisa punya kelompok atau tribe. Nah, sekarang saya akan bahas kira-kira prakteknya di dalam sebuah market seperti apa. Jadi, kita lagi bangun satu kota mandiri di Sentul, ya, namanya adalah Sequoia Hills, 95 hektar housing development, dibuild oleh Trinity Land. Dan kita sudah menjual habis cluster yang pertama, cluster yang kedua sudah 70%, dan sekarang kita akan start cluster yang ketiga. Nah, cluster yang ketiga ini saya kasih nama Mono Introvert House. Jadi Japan Inspired Introvert House. Jadi saya bangun rumah yang facility-nya itu mendukung untuk para kaum introvert. Jadi orang itu dibagi jadi dua ya, extrovert dan introvert. Extrovert adalah orang-orang yang memang suka ketemu dengan lebih sosial, suka ketemu dengan interaksi dengan orang lain. Kalau introvert lebih suka berinteraksi ya dengan diri dia sendiri. Ya, dia lebih suka sesuatu yang lebih peace, yang lebih calm, ya, yang lebih silence. Nah, untuk itu kita bikin konsep rumah yang kita betul-betul mendesain rumah tersebut untuk orang-orang yang suka privacy atau Japan Inspired Introvert House. Nah, tapi ada beberapa dari orang-orang yang akhirnya mengkritisi ide tersebut, walaupun ini belum launch ya. Sayang banget Pak Bong, kalau Pak Bong bikin introvert house, berarti orang-orang yang extrovert itu jadi nggak bisa beli dong rumahnya klaster ketiga dari Sequoia Hills. Ya, saya bilang pendapat dia itu nggak salah, tapi juga nggak benar. Ya, jadi menurut dia bahwa dengan kita memilih satu niche tertentu, kita membuang opportunity. Itu ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Ini sama halnya kalau misalkan teman-teman lihat Starbucks. Starbucks merupakan coffee shop chain terbesar ya di dunia. Punya belasan ribu outlet di dunia. Memproduksi banyak banget cup kopi, ya jutaan cup kopi mungkin per hari atau per bulan. Nah, dengan crowd yang begitu ramai ya datang ke Starbucks, kadang-kadang jiwa dagangnya kita mulai berpikir,
Bayangin, dia kenapa cuma jual minuman? Ya, mungkin ada roti. Tapi kalau misalkan dia bikin ada ramen, ya kan, ada pizza, ya ada burger, itu kan lumayan loh. Orang yang tadi ya datang beli frappuccino, jadi di upselling lagi ada burger, ada ramen, itu pasti omsetnya naik. Tapi kenyataannya, apakah Starbucks melakukan itu? Enggak, ya. Jadi, atau misalkan teman-teman lihat ada satu Japanese restoran, ya sudah dia jual sushi, dia nggak jual Italian tomato soup. Ya, jadi kalau ada yang bilang, Pak, nanti kan orang yang Italia jadi nggak bisa makan makanan Jepang. Nah, ini adalah sebuah paradigma yang kurang tepat. Jadi supaya kita bisa stay in the game as long as possible, kita justru harus memiliki niche tertentu. Harus build tribe, bangun sebuah komunitas, bangun sebuah kelompok. Untuk apa? Supaya kita bisa stay in the game as long as possible. Bisnis protokol yang ketiga dari $100 Million Club adalah build a system. Bangun sistem. Nah, sistem ini mungkin banyak dari kita, oke Pak, how? Ya, bagaimana cara untuk bangun sistem? Saya bukan orang IT, banyak orang berpikir bahwa sistem itu adalah IT. Ya. Saya ini nggak ngerti bagaimana cara berpikir secara terstruktur. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyederhanakan sistem itu apa. Sistem itu merupakan proses. Ya. Sistem itu merupakan bisnis proses. Investasi itu juga punya bisnis proses. Nah, untuk bisa build system, saya akan mencoba untuk membuat 3 hal sederhana, ya, 3 hal sederhana. Yang pertama adalah eliminate. Kalau kita bicara mengenai bisnis proses, misalkan McDonald gitu ya, mereka punya bisnis proses, orang bagaimana cara supaya order burger atau minuman atau fries secepat yang bisa mereka lakukan. Ya, makin cepat mereka punya order makin banyak. Jadi mereka bikin sistem yang paling efisien, yang paling optimal. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah eliminate. Eliminate faktor-faktor yang membuat bisnis proses tadi atau antrian tadi atau di dapurnya yang nggak efisien. Itu harus di-eliminate. Jadi sama, ketika teman-teman ingin mencoba untuk membangun bisnis atau investasi, kira-kira ketika kita invest nih, misalkan kita investor, saya invest 10 saham kok, rata-rata ya ada yang untung, ada yang rugi, ujung-ujungnya malah kit atau break even. Ya. Loh, mungkin kita terlalu banyak beli sahamnya, sampai 15 saham yang berbeda-beda, dari industri yang berbeda-beda. Mungkin kita harus bisa eliminate dan narrow down sampai misalkan menjadi 5 saham aja, atau menjadi 6 saham atau 3 saham aja. Ya. Coba untuk lebih bikin spesifik, jadi eliminate distractions. Ya, jadi ini adalah yang pertama. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara bikin sistem, Pak Bong, gampang. Eliminate dulu distractions, hal-hal yang bikin nggak optimal, termasuk tadi, ya, kayak misalkan Starbucks atau McDonald. McDonald tadinya pernah di awal-awal bisnisnya menjual steak, dan akhirnya dia cut, ya. Dan walaupun orang-orang bilang, Pak, berarti orang yang tadi mau beli steak jadi nggak datang, ya, betul. Tapi menu dia jadi lebih sedikit. Dan ketika dia eliminate, menu dia lebih sedikit, food waste-nya jadi lebih sedikit. Jadi makanan yang terbuang lebih sedikit. Dia bisa predict order makanan yang lebih efisien, sehingga makanan jadi lebih fresh. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang terbuang. Karena in and out-nya semua sangat lancar. Karena menunya sedikit. Dan akhirnya konsumen suka, klien happy. Dan ketika klien happy, yang terjadi adalah repeat order. Yang kedua adalah delegate, ya, atau mendelegasikan. Nah, ini adalah sebuah $1 million questions, ya. Pertanyaan $1 juta, karena banyak orang bilang, Pak, gimana saya kasih kepercayaan kepada staff saya, padahal saya tahu banget bahwa yang bisa melakukan sebaik saya itu hanya saya sendiri. Dan itu benar banget, ya. Saya paham banget. Mungkin yang tahu betul-betul A sampai Z bisnis tersebut adalah kita. Dan kita adalah orang yang paling punya kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan tadi. Nah, tetapi coba kita balik pola pikirnya. Bukankah kalau misalkan kita adalah orang yang paling punya kapasitas, orang yang paling bagus ya untuk industri ini, untuk bisa mengerjakan hal ini, bukankah sebaiknya kita menggunakan waktu, energi, dan pikiran kita untuk strategic thinking, bukan untuk sesuatu yang sifatnya mungkin rutinitas atau sesuatu yang sifatnya itu berulang-ulang, ya. Jadi pekerjaan yang recurring, pekerjaan administratif, ya. Jadi nggak masalah kita menyerahkan atau mendelegasikan kepada staf kita, hasilnya mungkin cuma 70% lebih baik. It's okay. Akan ada productivity mungkin menurun 30% gara-gara bukan kita kerjain. Tetapi kita bisa scale, kita bisa scale kapasitas terbaik kita untuk strategic thinking
ya untuk sesuatu yang memang lebih baik. Misalkan seperti value creation, menciptakan produk baru, ekspansi, kolaborasi baru. Yang tadinya mungkin kalau kita nggak delegate, kita nggak bikin sistem, kita nggak punya waktu untuk pikirin itu. Ya, ini adalah yang kedua. Yang terakhir adalah automate. Jadi setelah teman-teman eliminate, delegate, automate. Nah, automate ini adalah ketika teman-teman mempercayakan, oke, sistemnya sudah jadi, bisnis prosesnya sudah jadi, frameworknya sudah jadi, jalankan. Ya, dan dengan segala ketidaksempurnaan yang namanya sistem itu tidak pernah selesai. Sistem itu perpetual. Ingat infinite game, perpetual, no time limit. Jadi sistem kalian pasti salah. Sistem bisnis kalian pasti nggak optimal. It's okay. Sama seperti software, sama seperti Instagram, sosial media yang mereka ada update version terus. Jadi setelah teman-teman sudah automate, review, kemudian evaluasi, kemudian update. Terus lakukan cycle tersebut sampai akhirnya teman-teman bisa menjalankan bisnis dengan sistem. Sekali lagi, ini merupakan 3 bisnis protokol yang dilakukan oleh $100 Million Club atau kelompok orang dengan value 1 triliun, di mana mereka paham untuk menang di infinite game, objektif kita adalah stay in the game as long as possible. Jangan berpikir secara jangka pendek, berpikir secara jangka panjang.